RC Channel. Hari ini kita akan lanjutkan part yang kedua tentang korelasi sederhana dengan menggunakan korelasi Sparman Rank atau Kendall Top. Baik, sebelum kita mengolah data dengan SPSS, kita harus tahu dulu konsep dasar dari korelasi Sparman Rank atau Kendall Top. Korelasi Sparman Rank dipergunakan untuk mengkorelasikan dua variabel yang datanya berskala ordinal atau tata jenjang. Jadi kuncinya di sini, skalanya harus ordinal. Kenapa? Karena persyaratan untuk uji Sparman Rank atau Kendall-Tone harus datanya berskala ordinal. Jadi harus ordinal ya, dan acak sampelnya. Namun, apabila data yang dimiliki berupa data berskala interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam peringkat atau urutan ranking. Di sini kita akan kerja. Karena saya tidak punya data yang berskala ordinal, saya cuma punya interval, itu pun hasil ujian, kita akan ubah. Saya akan ajarkan tutorial tentang mengubah dari skala interval menjadi skala ordinal dalam peringkat atau urutan ranking. Nanti mudah, 100% mudah dan cepat. Kunci dari pengambilan keputusan pada korelasi Sparman sama, jadi semua korelasi sederhana itu maupun ganda tetap p-value-nya harus lebih kecil dari 0,05, barulah dapat dikatakan signifikan atau terdapat hubungan. Jadi ya harus lebih kecil ya. Oke, sudah, langsung saja tanpa basa-basi kita ke datanya, kita ujikan. Kita cari dulu uji korelasi Sparman. Nah ini kita akan langsung gunakan hasil ujian data mentah. Buka dulu. Baik, sekarang sudah terbuka hasil ujian fisika dan matematika. Cuman ini datanya data interval ya. Jadi kita akan rubah dulu data ini menjadi data ordinal. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita akan cobakan ini ke dalam 46 sampel. Ya, langsung saja di sini ada skor total. Skor total ini kita copy. Seluruh skor total kita copy ke sebelahnya saja. Nah, jangan kita paste, tapi kita paste value. Paste spesial, baru value, baru oke. Jika sudah seperti ini, kita sort filter, baru urutkan nilainya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kalau sudah Anda urutkan seperti ini, Anda tinggal buat urutan ranking. Kita langsung tarik saja, ini mudah ya. Kalau sudah seperti ini, kan ini udah dapat ini urutan ranking. Kenapa nggak seperti ini saja, kan mudah sekali ya kalau langsung bisa dipakai. Tapi ini nggak bisa, ini karena belum proporsional. Jadi kita harus buat data yang proporsional. Jadi caranya bagaimana? Mudah sekali, tinggal Anda buat seperti ini. Ketika dia tidak hasil tidak sama, kita langsung ubah saja, langsung buat urutan rankingnya. Tapi kalau misalnya ada ini hasil ujiannya sama 3 orang lagi, nah bagaimana ini kalau 3 orang? Caranya, apakah mereka ini saling mengalah? Biarlah saya ranking 4, biar saya ranking 5, saya ranking 6. Kan tidak seperti itu. Kita harus buat data yang proporsional. Jadi kita harus tahu ranking ketiga ini berapa. Caranya, urutan ranking yang ini kita tambahkan 4 tambah 5 9 tambah 6 15. 15 dibagi 3 5. Jadi ketiganya rankingnya 5. Terus ini ada 2 ya, hasil yang memperoleh 134. Kita buat 7 ditambah 8 13. 13 dibagi 2, dibagi dari jumlah hasil yang sama. Jadi 7 bagi 8 berapa?
Nah 13 bagi 2 kan 7,5 ya. Nah sekarang biar mudah saya kasih tahu kiatnya, kuncinya di sini biar lebih gampang. Kiatnya di sini ya. Ketika datanya 3 atau 2 ini biasanya langsung aja Anda buat, nggak usah Anda hitung capek-capek ya. Langsung Anda buat, misalnya ini 3 nih ya, kan 3, langsung Anda buat skor urutannya yang di tengah 5 berarti. Kenapa? Mau Anda hitung pun terserah, pakai kalkulator silakan, pasti 5. Kita cobakan ke angka yang 2 saja, 3 nggak ada lagi. Sekarang kita cobakan yang 2. Apa kita cobakan yang 2? Kalau sudah seperti ini ada 2, langsung nggak usah repot-repot dijumlahkan, langsung saja buat 7,5. Ketika dia 2 yang di sini kayak 31, langsung kita buat 10,5. Tinggal ditambah 0,5. Silakan dihitung. Nah, ini 9 urutannya karena rankingnya 9, jadi cuma 1. Nah, ini ada 2 juga. Berarti 12,5 kan ditambahin 0,5 ya. Kalau 2 14, 15, 16,5. 16,5 ini 18,5. Oke. 5. Baik, untuk mempersingkat waktu karena udah saya kerjakan terlebih dahulu, yang penting sudah tahu caranya, itu yang paling penting, dan kiat-kiatnya saya sudah kerjakan di bawah sini. Jadi kita tinggal ambil saja datanya ini. Kita langsung ke data hasil ujian fisika. Ayo kita coba copy seperti tadi, copy skor totalnya ke sebelah. Ngandi pasti langsung hasilnya seperti itu. Jadi rumusnya karena masih ikut, jadi harus dibuat dulu pasti spesial, dibuat nilainya saja, rumus nggak usah ikut. Nah setelah seperti ini kita sort filter dari yang tertinggi ke yang terendah. Tengok hasil ujian yang paling tinggi pada ujian fisika itu skornya 142. Jadi kita mau ubah, ini ranking 1, ini ranking 2, 3, 4. Ini ada 2 tadi ya. Kalau maaf, kita harus buat dulu urutan ranking yang belum yang tidak proporsional supaya memudahkan kita. Maaf ya. Kita rubah seperti ini. Ranking yang tidak proporsional kita buat dulu biar mudah. Baru 1, 2, 3, 4. Ini ada 2 ya yang mendapatkan skor 107, ada 2 orang. Kita buat 5,6 karena ditambah 5,5 karena ditambahin 0,5 karena 2 orang. Sekarang kita cari yang tinggi. Ini 7, ini 8. Nah, sekarang skor 101. Ada 3, lihat ya. Nah, caranya kan masih sama, rumusnya kan kalau memang mau dicari pakai kalkulator kan rumusnya 9 tambah 10 tambah 11 dibagi jumlah skor yang sama. Jadi jumlah skor sama itu ada berapa? Ada 3. Jumlah sampel yang skor yang sama itu ada berapa? Ada 3. Jadi dibagi 3. Nah, kalau kita, tadi kan sudah saya kasih kuncinya. Kalau ketika dia 3, langsung lihat urutan yang di tengah itu berapa? 10. Berarti 10 kita langsung buat. Nggak percaya kita coba ya. 9 tambah 10 19. 19 tambah 11 ke 30. 30 ininya ada 3. Skor yang sama. Sampel yang skor yang sama ada 3. Ya udah tinggal dibagi. 30 bagi 3 kan 10. Bener kan? Nah, 12. Ini kalau 2 skor yang sama tadi berapa? Tambahin 0,5 kan? 13. 13,5. Oke. Ini 15. Ini 16,5. 16,5. Ini 18. Ini 19. Ini 20,5. 20,5. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang penting kan sudah tahu triknya, kiatnya supaya lebih cepat.
Sekarang sudah saya cari biar cepat, hasilnya sama kok, sama. Oke, kita langsung pastikan saja hasil yang sudah kita olah, yang kita sudah rubah data yang proporsional, data ordinal itu. Kita buka SPSS. Oke, sekarang kita kopikan saja langsung itu tadi data hasil ujian fisika. Sekarang kita paste yang sudah kita hitung tadi hasil ujian matematika, yang data ordinal yang sudah kita ubah. Dan setelah ini kita ke variable view, di name ini kita rubah tadi kan hasil ujian fisika, tadi pertama fisika ya, baru hasil ujian matematika. Oke, sudah dibuat kayak gini. Ini biari desimalnya karena kita ada 0 di belakang koma, ada nilai di belakang koma. Tadi kan ada 0,5 ya. Ini biarkan saja. Oke, setelah itu kita ke data view. Nah, sudah seperti ini, kita ke analyze. Karena kita mau olah dengan SPSS bagaimana korelasi Sparman. Apakah signifikan? Kita cobakan langsung saja. Analyze, correlate, bivariate. Nah, ini kita pindahkan. Yang keduanya ini pindahkan ke kolom variables. Nah, daripada correlation coefficient, kita centang ya Kendall dan Sparman. Langsung, ini nggak perlu diubah lagi, udah langsung saja seperti ini. Oke kan. Baik, langsung kita interpretasikan hasilnya sudah keluar. Jumlah sampel ada 46 ya tadi ya. Nah, sekarang kita mulai dari Kendalls. Nah, Kendalls, hasil pada Kendalls menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,990. Terus dengan nilai p-value atau signifikan totalnya 0,000. Tadi kata kuncinya dalam pengambilan keputusan berapa? Di bawah 0,05. Apakah sudah signifikan? Iya, signifikan karena dia di bawah 0,05. Jadi sudah dapat dikatakan dengan menggunakan Kendall hasil ujian matematika memiliki hubungan dengan hasil ujian fisika. Ditandai dengan koefisien korelasi, semakin dengan nilainya positif koefisien korelasinya. Jadi ketika hasil ujian fisikanya tinggi, maka hasil ujian matematika tinggi. Atau saya ganti lebih mudah, orang yang pandai matematika juga pandai fisika, karena ketika nilainya ujian matematika tinggi, pasti ujian fisikanya juga akan tinggi. Oke, kita coba interpretasikan dengan Sparman. Koefisien korelasinya tinggi banget ya, 0,999. Jangan ada tanda bintang 2. Ini tanda bintang 2 ini kemarin nih, video kemarin kan saya sudah kasih tahu apa tandanya. Kalau mau lihat secara cepat signifikan atau tidak, langsung cari bintang. Kalau ada bintangnya artinya dia sudah signifikan, karena bintang ini menandakan korelasi signifikan. Kalau dia satu bintang, dia itu menandakan tingkat kepercayaannya 95% atau 0,0 atau 0,05. Kalau bintang 2 itu 0,01 dengan tingkat kepercayaan 99%. Ini tingkat kepercayaan sudah 99%. Itu kalau singkat, penjelasan singkat. Kita kan kalau seperti itu pakai pembimbing, masa dari bintang, tapi kan kita harus lihat bagaimana hasil keseluruhan ini. Sekarang kita lihat hasil dari Sparman. Hasil dari Sparman kita cek korelasi koefisien tadi 0,999 dan ini positif ya.
Artinya apa? Adanya hubungan yang positif terhadap nilai atau hasil ujian matematika dan fisika, sama kayak tadi yang saya jelaskan. Orang yang pandai matematika pasti pandai fisika juga, sehingga hasil ujian matematika berhubungan dengan hasil ujian fisika. P-value-nya juga 0,000, dan signifikan ya. Jadi data ini sudah bagus dan variabel ini juga berhubungan positif, karena memang ini variabel positif, ini variabel positif. Baiklah, cukup untuk video part yang kedua mengenai korelasi Sparman atau Kendall. Nantikan video selanjutnya part yang ketiga, korelasi poin biserial. Kita akan cobakan poin biserial. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-temannya. Mana tahu ada yang membutuhkan, supaya sama-sama tahu dan banyak ilmu. 100% mudah dan cepat.